الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi Bapak Ibu ya, untuk mengenal Allah itu sangatlah mudah. Entah kok bagi Bapak Ibu lah ya. Kalau menurut Ustadz mengenal Allah itu mudah, gampang. Yang payah tuh Bapak Ibu mengenal diri, itu yang payah tuh. Ya. Jadi selagi Bapak Ibu masih menanam ego di dalam diri, maka selama itu Bapak Ibu takkan pernah berjumpa dan bersebut dengan Tuhan itu doa. Ya. Makanya jalan untuk mengenal Allah, lain namu Bapak Ibu berhenti jadi orang lainnya tuh. Paham Pak Azam bahasa Ustaz tuh, lain namu berhenti Pak Azam jadi orang. Lei, ngengok Bu Siti bago. Dangau Bu Siti itu mah. Lai Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin benar-benar ingin mengenal Allah, ingin berlikok dengan Allah, kita mesti keluar dari diri kita ini. Jangan ada juga akunya situ, ego. Kenapa manusia ini takut membunuh egonya Bapak Ibu? Kalau egonya dibunuh, takut dia kalau tidak punya diri lagi. Ya, ego tuh yang hijab tuh sebetulnya. Ego tuh ada dena yang bambo. Kalau Singapurnya apa bahasa tuh Pak? Dena yang bambo aku tuh. Hah? Kiasu. Kiasu. Itu tuh aden loh. Ya. Hilangkan itu. Maka ini pesan Nabi kepada kita, kalau kita ingin berlikuk juga dengan Allah. Apa kata Rasul kepada kita? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Bagaimanapun hebatnya kamu, berlian pun otaknya kamu, cerdasnya kamu tidak akan pernah bisa bermakrifat. Kamu tidak akan pernah bisa berlikok. Kamu tidak akan pernah bisa bermusyahadah dan bermuajah dengan Allah hatta tamutu, sehingga kamu benar-benar mati. Rupanya orang yang mati yang bisa berjumpa dan bersua dengan Allah Bapak Ibu. Makanya orang yang mati diberi gelar apa? Almarhum dan almarhumah. Kalau Bapak Ibu Ustaz panggil malam ke almarhum almarhumah, takut je tu mah. Orang yang mati dapat gelar almarhum. Ya, kalau ibu-ibu almarhumah namanya. Apa artinya almarhumah itu ibu-ibu? Orang yang dirahmati. Kapan seseorang itu dikatakan Allah dirahmati dia? Kalau dia sudah mati. Kalau hidup itu baru alun itu doa disabi al-mal'un. Al-mal'un apa artinya? Yang dilaknat Tuhan. Tuh. Jadi jangan merasa hidup di hadapan Allah Bapak Ibu. Ini belajar kita nih. Jadi kita nih belajar mati. Kalau Bapak Ibu udah tahu cara mati, di situlah nanti taunya hidup yang sebenarnya. Kenapa? Kesempurnaan mati itu hidup. Ya? Kesempurnaan tiada itu betul-betul ada. Tapi kalau Bapak Ibu tak mau keluar dari diri Bapak Ibu sendiri, tidak akan pernah berjumpa dan bersua dengan Allah itu. Jadi malam ini, bagaimana sebenarnya jalan mengenal Allah itu? Bagaimana jalan bermakrifat kepada Allah itu? Ada 5 jalannya Bapak Ibu. Dari yang 5 ini mudah semuanya dalam pandang Ustadz. Dalam pandang Bapak Ibu entahlah di mana. Itu lihat. Tapi tidak semuanya dibukakan, capek aku nanti. Jalan mengenal Allah, makrifatullah. Satu, 2, 3, 4, 5. Yang pertama jalan nur. Yang 2 asal usul diri. Ketiga mematikan diri. 4 melalui sifat. Dan terakhir adalah memfanakan diri di dalam diri.
Jadi jalan untuk sampai, jalan untuk usul, jalan untuk bermarifat, bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah itu, ini 5 jalannya. Semuanya mudah. Mungkin pada Bapak Ibu melalui nur ini mudah. Bagi kawan sulit. Yang mudah itu melalui asal usul diri. Bagi kawan yang lain, yang mudah itu mematikan diri. Nah, bagi dirinya ini sulit. Bagi teman yang lain melalui sifat yang paling mudah. Nah, bagi yang lain, yang memfanakan diri ini yang paling mudah. Bagi Ustadz, insya Allah mudah semuanya. Nah, sekarang kita yang paling mudah sekali dalam pandang Ustadz mencoba masuk ke dalam rahasia diri Bapak Ibu. Agak menjelam Ustadz dalamnya. Akan mengambil mutiara di dalamnya. Jalan yang paling mudah di antara 5 jalan itu, ya, dalam pandang Ustadz yang akan Ustadz antarkan kepada diri Bapak Ibu melalui nur nih. Nah, karena anak Ustadz sudah antarkan liko kepada Allah itu melalui nur ini dia. Bagaimana jalan kita memahami mengenal Allah itu melalui nur? Ya, tentu Bapak Ibu mesti memahami lebih awal. Ya, sebelum segala sesuatu ini ada. Sebelum yang ada ini ada. Sebelum diri Bapak Ibu ada. Ya, yang ada itu adalah langit dan bumi. Sebelum adanya langit dan bumi, yang ada itu adalah aras, luh, kursi dan mahfuz. Sebelum adanya aras, luh, kursi dan mahfuz, yang ada itu adalah nur. Sebelum adanya nur itu yang mesti dipahami lebih awal. Siapa sebelum adanya nur, sebelum adanya segala yang ada, sebelum adanya segala yang wujud, sebelum adanya dunia dan kehidupan. Itu adalah si Maha Ada. Sebelum kata-kata si Maha Ada itu ada. Itu yang mesti kita pahami. Siapa dia? Ini yang Allah katakan kepada kita supaya kita berpikir sebenarnya. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada dirimu, kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa ada satu masa, satu waktu yang tidak pernah bisa disebut? Itu disebabkan karena belum ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya. Belum ada nur, belum ada aras, luh, kursi dan mahfuz, belum ada langit dan bumi, apalagi diri Bapak Ibu. Bahkan Tuhan yang bernama dengan Allah pun juga belum ada bernama pada saat itu. Kata-kata pada saat itu pun juga belum bisa disebut. Inilah yang dikatakan Allah itu berada di dalam kekosongan tuh. Allah tuh dalam kekosongan. Kata-kata Allah dalam kekosongan juga nggak bisa dikatakan. Allah dalam kesunyian juga nggak bisa disebut. Allah dalam ketiadaan nggak bisa lagi diutarakan. Allah dalam kegoiban, Allah dalam goibul guyub juga nggak bisa diutarakan Bapak Ibu. Kalaulah tidak bisa diutarakan, tapi kenapa juga muncul kalimat itu? Kenapa muncul kalimat kosong, kosong dalam keadaan, kosong dalam kehampaan, ghaibul ghuyub? Ya. Kenapa ada kalimat zatul haq, zatul bukti, zatul bihal, zatul hakiki, wujud mutlak, wujud muhidhu? Semua kalimat itu untuk menghantarkan makna yang sebenarnya bahwa zat yang bernama Allah itu tidak pernah bisa dijangkau oleh akal fikir dan tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Karena dia tidak bisa diraba oleh akal fikir, tak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan. Saking tingginya dirinya. Maka dikatakanlah tingginya diri itu yang disebut namanya zatul haq. Nih. Tingginya dirinya itu disebut zatul haq. Atau disebut namanya zatul bihal. Atau disebut juga namanya ya
wujud mutlak. Atau disebut juga namanya wujud hakiki. Atau disebut juga namanya zatul bahdi. Udah ya, zatul hak, zatul bahdi, wujud mutlak, wujud hakiki, kemudian wujud muhit. Atau disebut juga namanya hu. Ini maksudnya Bapak Ibu, istilah-istilah ini ya. Istilahhu, wujud muhit, zatul hak, zatul bukti, zatul bihal, wujud hakiki, ini untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah itu cuma yang wujud, Allah itu cuma yang ada, namun ada dan wujudnya itu tidak bisa dijangkau oleh akal fikir dan ilmu pengetahuan. Disitulah dikatakan, karena dia nggak bisa dijangkau ilmu pengetahuan dan akal, maka disebutlah dia itu kosong. Disebutlah itu hampa dan tiada. Namun bukan kosong itu yang Tuhan. Ya, nah, kalau Ustadz kaji ke dalamnya, di balik yang kosong itu yang dirinya. Apa yang di balik kosong itu yang dirinya, Bapak Ibu? Bukan tidak ada itu, di balik kata tidak ada itu yang dirinya. Apalagi itu? Di balik kata yang nggak bisa disebut tuh dia Pak Ben. Bingung aku, di balik kata bingung lah dia tuh. Habis, di balik kata habis tuh bukan habis tuh. Berarti kan diam. Bukan diam di balik kata diam. Berarti apa makna diam? Makna diam itu menjelaskan bahwa diri nggak bisa disebut, nggak bisa diutarakan, nggak bisa dianalisa. Kosong, lah sautun wala harpun, tuh dia. Tapi dia nyata. Tuh. Tapi dia wujud, tapi dia terang, tapi dia jelas. Jangan diartikan dia tidak ada. Jangan diartikan dia tidak wujud, dia nyata. Namun pada masa itu tidak bisa disebut dan dijelaskan. Ustaz mau nanya sama ibu kita nih dulu. Siapa namanya, Bu? Ibu Rita ya. Ini apa namanya, Bu? Ini yang Ustaz pegang nih? Mikrofon. Wujud atau tidak nih? Ada atau tidak? Wujud dan ada. Bapak-bapak jadi saksinya nih. Sekarang mikrofon ini yang wujud yang ada ini Ustaz letak di sini. Ada dia atau tidak? Ada atau tidak? Tetap wujud dia? Wujud. Dia tetap wujud, dia tetap ada, namun tidak bisa dilihat. Walaupun tidak bisa dilihat, namun mikrofonnya ada atau tidak? Ada. Kapan mikrofon itu bisa disebut dia ada dan wujud? Setelah dia menzahirkan dirinya, barulah dia bisa disebut mikrofon nyata dan wujud dia. Paham maksud Ustaz tuh? Jadi mikrofon ini wujud, mikrofon ini ada, kan ada nih, terlihat. Ketika sudah tertanam di dalam hati mikrofon ini wujud dan ada, lalu Ustaz letakkan kias saja nih. Nampakkah mikrofon itu lagi? Nampakkah mic itu lagi? Walaupun tidak nampak sama Bapak Ibu, mikrofon itu ada atau tidak? Wujud atau tidak? Wujud, tapi tidak terlihat. Kapan mikrofon itu wujud dan nyata serta terang dirinya? Ketika dia telah menampakkan dirinya, dia menzahirkan dirinya. Rupanya mikrofon itu betul-betul wujud dan nyata. Begitulah dia sebenarnya. Dia itu wujud, dia itu nyata, dia itu terang. Tapi wujud nyata dan terangnya tidak bisa disebut, tak bisa dijelaskan, tak bisa dilihat, tapi dia ada. Itu iman menjawabnya, itu iman. Ya. Iman tuh letaknya di mana tuh ibu-ibu? Halo. Hati. Di hati itu di mana letak imannya tuh? Di hati puak tuh di mana letaknya? Hati sudur tuh di mana tuh? Balik-balik itu mah kaji. Fuad dulu. Itu sudur. Coba. Udah start lagi.
Iman itu letaknya di mana? Di hati atau hati-hati? Di hati. Iman tuh kalau memang letaknya di hati mana? Hati itu letaknya di mana? Coba, Ustaz Khalifah lagi kita pernah. Iman tuh letaknya di hati. Letaknya iman itu di hati mana letaknya? Di hati yang paling kecil. Apa namanya? Hah? Lihat, ini kata Allah melalui nabinya, ya. Bahwa aku jadikan manusia itu sebagai sebuah maligai. Jadi Bapak Ibu ini dijadikan Allah seperti sebuah maligai, batang tubuh kita nih. Batang tubuh kita ini, bana itu ibni Adam, ya, fi jaufihi, ya. Sesungguhnya aku jadikan batang tubuh Adam nih, batang tubuh kita ini seperti sebuah maligai. Bahwa di dalam maligai itu ada namanya hati sudur. Nah, lihat, hati sudur. Di dalam batang tubuh kita itu ada namanya hati sudur. Di dalam hati sudur itu, ya, ada namanya fuad. Di dalam fuad itulah namanya hati kulub. Di dalam hati kulub itulah letaknya hati sagofa. Atau namanya bahjatul kulub. Di dalam hati sagofa itulah letaknya hati lub. Di dalam hati lub itulah letaknya sir. Di dalam sir itulah letaknya nur. Di dalam nur itu adalah aku. Pertanyaannya, di mana letaknya iman itu, Bapak Ibu? Iman itu letaknya di dalam rahasia hakikat insan. Mana rahasia hakikat insan di situ? Itu adalah nur. Siapa nur itu? Nur itu aku. Aku siapa tuh? Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini sudah menjadi rahasia dirimu. Aku ini sudah lenyap nyata pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Itu letaknya iman tuh. Arti iman tuh apa tuh? Percaya. Ya. Jadi keyakinan kita, kepercayaan kita dengan Allah itu benar-benar sudah tersimpan, sudah tertanam dan tertancap di dalam rahasia hakikat diri kita itu sebenarnya. Rahasia hakikat diri kita itulah nur. Nur itulah yang disebut namanya rahasia ilahi itu. Nur itu yang dikatakan rahasia diri zat Tuhan. Itu duduknya iman tuh. Makanya Allah itu gak bisa disebut, Allah gak bisa diciptakan, Allah gak bisa dipahami, Bapak Ibu. Karena dia tidak bisa diciptakan, disebut dan dipahami. Diri yang gak bisa diciptakan dan dipahami itu, maka ulama-ulama kasyaf, ulama-ulama yang telah terang pandangan hatinya memandang Allah, karena Allah yang membukakan rahasia dirinya kepada diri hamba yang dikehendakinya. Disitulah dia mengungkapkan rahasia Tuhan itu bahwa hu. Apa arti hu itu? Hanya dia semata-mata. Karena dia semata-mata, maka dia yang kata nama wujud muhid. Dialah yang wujud itu, tidak ada yang lain lagi yang sekalian alam itu, itulah dia itu. Jadi kalimat ini Bapak Ibu, zatul haq, zatul bukti, wujud mutlak, wujud hakiki, untuk menjelaskan keberadaan akan nyatanya dirinya yang gak pernah bisa disebut dan diceritakan. Ini dia. Itu yang Tuhan tuh. Ya, karena membuat kita panik, paniang lalik, bahasa ustadznya, maka itulah yang disebut namanya dengan Allah tuh. Itu arti Allah tuh. Itu yang arti Allah tuh.
Yang membuat kita ini bingung, terheran-heran, terkagum-kagum, sulit kita untuk memahaminya. Itu yang Allah tuh dia. Itu yang namanya, itu yang Allah tuh. Makanya dikatakan hal ta'lamu lahu samian. Adakah nama yang lebih sempurna lagi selain daripada Allah? Tidak ada lagi Bapak Ibu. Itu yang sempurnanya itu. Nah, kalau disebutkan maknanya Allah, Allahul lazi khalaqas samawati wal ard. Itu dia tuh. Sekarang kita buang huruf alif pada lafaz Allah nih. Nah, dihilangkan huruf alif pada lafaz Allah. Apa bunyinya tuh? Apa maknanya tuh? Lillahi ma fis samawati wal ard. Hilangkan lam awalnya pada lafaz Allah tuh. Lillah. Apa makna lahu? Lahu ma fis samawati wal ard. Hilangkan lagi lam akhirnya pada kalimah lillah. Hu. Apa maknanya? Kul wallahu ahad. Huwal awalu wal akhiru wal zohir wal batin. Hilangkan hu-nya. Apa lagi? Mana kosong dah? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Arti yang ghaib itu wajib kita itu mengimani yang gaib. Siapa yang gaib itu? Allah. Namun gaibnya Allah itu wujud, gaibnya Allah itu nyata, gaibnya Allah itu terang. Disitulah letaknya Allah itu bersembunyi pada segala yang terang. Allah itu berselindung pada segala yang wujud. Allah itu berselindung pada segala yang nyata, ini dia. Itu dirinya Bapak Ibu. Kapan dia memperkenalkan dirinya? Inilah rahasianya. Ketika Allah itu dalam kesendirian tadi, ya, apa kata dirinya? Dia berpikir. Ini sebut namanya nazarullah. Ya, nazarullah. Ini tinggi kajiannya Bapak Ibu. Walaupun tinggi, pahami ya dengan iman. Man yang tersangkui tur sakiawa, man yang lape jangan diambil aja. Bekopan yang paling lalek ya. Jadi belajar mengaji ini seperti limau anyui. Dah tahu limau anyui? Limanya tersangkui. Situnya pemalam tuh. Mana yang paham tuh rezekinya kita, mana yang lepas tuh rezeki kita. Jangan dipikir-pikirkan juga nanti ini kajinya nih turun naik kajinya. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Allah itu bernazar dia. Bernazarullah itu berpikir di dalam dirinya sendiri. Kalau bahasa sekarang itu boleh dikatakan Allah itu berimajinasi. Kalau boleh dipinjamkan, dipakaikan bahasa imajinasi. Kalau memang Bapak Ibu suai memahaminya. Kalau tidak, kita kembalikan dia kepada asalnya. Nazarullahnya, itu di azalinya tuh. Kenapa? Karena dia dalam kesendirian. Ya, dia dalam kesunyian. Apa maksudnya itu? Kalau aku nih Tuhan, siapa yang akan jadi hamba? Itu bahasanya. Kalau aku hamba, siapa yang Tuhan? Kalau memang aku Tuhan, siapa yang memuji aku? Itu bernazarullah dia itu. Ketika itu Allah beraku-aku di dalam dirinya. Apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa Allah mengatakan dirinya itu perbendaharaan yang tersembunyi? Karena segala yang wujud, segala yang ada ini nanti semuanya itu adalah pancaran diriku. Semuanya itu berasal bersumber daripada aku. Akulah hakikat segala yang wujud itu. Aku hakikat segala yang ada. Kalau dia adalah hakikat segala yang wujud dan segala yang ada, maka dia mengatakan kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa. Akulah perbendaharaan yang tersembunyi. Ini udah ada namanya itu belum tuh? Belum, masih beraku. Makanya Allah itu beraku-aku di dalam keakuannya. Nanti kita dengarkan nyanyinya Bapak Ibu. Ustadz buat lagu.
Iya, lagunya syair ma'rifat. Nanti kita lakukan tuh aku beraku-aku dalam aku tuh. Biar sempurna tauhid robbani ini. Walaupun Ustaz tak pandai mendendangkan, bini Ustaz kan ada pandai mendendangkan enggak? Tahu enggak Bapak Ibu rahasianya nanti? Ini udah rahasia ini. Ustaz bukakan rahasia itu. Kalau payah Bapak Ibu mau menyimak-nyimak ada ngasih lah lagu tuh. Ya. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Siapa aku yang sebenarnya? Benarkah aku ini Tuhan? Benarkah aku Rabb? Kalau aku Tuhan, aku Rabbul Izzati. Siapa yang akan memuji aku? Maka ketika itu, wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu. Aku ciptakan sesuatu itu dari dalam diriku sendiri. Aku jadikan sesuatu itu berasal dari aku. Itu bahasa syariat tuh. Aku ciptakan, aku jadikan sesuatu itu bukan di luar diriku. Akan tetapi aku ciptakan dan aku jadikan sesuatu itu asalnya dari diriku sendiri. Diri surang namanya. Kenapa asalnya dari dirinya sendiri? Karena belum ada sesuatu apapun di situ, melainkan yang ada hanya dia semata-mata. Karena aku ciptakan sesuatu itu dari diriku. Liya'rifani, supaya dia mengenal aku, akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Saya ulangi lagi, ini memahami hadis qudsi itu. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, maka aku jadikan sesuatu itu dari diriku, supaya sesuatu yang aku ciptakan dari diriku itu, dia bisa dan mampu mengenal aku, akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Mana sesuatu yang terbit daripada dirinya, supaya yang terbit dari dirinya itu, dia mampu mengenal siapa hakikat sejati dirinya yang sebenarnya. Yang dijadikan Allah, yang diciptakan Allah dari dirinya itu, supaya dirinya bisa dikenal, supaya dirinya bisa dilihat, supaya bisa dirinya diceritakan, supaya dirinya bisa diagungkan, dipuji, dan dibesarkan. Terbitlah sesuatu dari dirinya ini disebut namanya dengan nur, Bapak Ibu. Yang nur itu. Tapi apa yang dipikirkan Allah? Apa yang ada dalam nazarnya? Betul-betul terzahir Bapak Ibu. Di dalam nazarnya ini, kalau aku ciptakan sesuatu daripada diriku, nanti dia ngaku pulanya di Tuhan nanti itu. Tidak aku ciptakan, tidak ada pula yang mengatakan aku Tuhan nanti. Mau jadi Tuhan dia atau tidak, mau kafir, mau beriman dia atau tidak, aku tetap akan menyempurnakan cerita dan sandiwaranya aku. Ini cerita aku, kata Tuhan. Kenapa? Karena dia cuma yang ada. Terzahirlah namanya nur, Bapak Ibu. Ya. Ketika terzahirnya nur, lalu Allah ya bertanya kepada nur ini. Nah, ibarat lampu, Bapak Ibu. Nah, ini daripada lampu. Ini lampu yang 15 watt. Ini lampu yang 30 watt misalnya. Jadi yang 15 watt dan 30 watt nih. Ini contoh aja nih ya, untuk menghantarkan paham sebenarnya. Nah, jadi yang 15 ini karena dia lebur dia pula yang merasa dirinya yang terang. Karena dia cuma yang ada. Ketika itu apa kata Allah? Man ana wa man anta. Allah bertanya sudah. Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa engkau? Apa kata Nur tadi yang ini? Ya. Ana anta. Aku ya aku, engkau ya engkau. Lalu Tuhan bertanya lagi. Man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa aku? Ana, anta. Lalu Tuhan sampaikan lagi pertanyaan yang ketiga. Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa dirimu? Anta, ana. Engkau ya engkau, aku ya aku.
Ya. Nur ini belum mengenal siapa sejati dirinya. Nur ini belum mengenal siapa Tuhannya. Karena dia juga merasa dirinya yang terang, dirinya yang ada. Ibarat lampu tadi itu. Ya, antara yang 10 dengan 15, 15 dengan 30 sama aja itu. Sama-sama terang lebur dia. Maka Allah pun mengatakan apa? Kalau memang engkau yang Tuhan, aku ini hamba, ya, maka lenyaplah engkau. Menghilanglah engkau di hadapan aku akan mencari dan menemui siapa engkau yang sebenarnya. Ini dalam rangka apa? Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada tajalli dirinya sendirinya. Supaya tajalli dirinya mengenal siapa hakikat sejati dirinya. Hilang dan lenyaplah nur ini di hadapan Allah. Kemana dia menghilang lenyap Bapak Ibu? Sedangkan dirinya tetap berada di dalam Rahman dan Rahimnya Allah. Dirinya di dalam liputan dirinya Tuhan. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah aku ini sudah wujud meliputi akan dirimu. Karena dirimu itu adalah nyatanya akan kezohiran memandang aku, Tuhan. Kemana dia akan menghilang dan lari? Ketika dia menghilang dan lari, lenyap di hadapan Allah, maka Allah cari dan Allah temui, dapatlah dia. Ini engkau. Ya. Ketika itu apa kata Allah? Karena engkau sudah aku temui, maka engkau pula yang akan mencari aku kembali. Cari aku, temui aku. Dan aku yang akan hilang dan lenyap di hadapanmu. Ibarat pisau Bapak Ibu. Ini pisau. Ketika ini pisau membuat sarung. Ini Ustaz contoh lagi. Ini pisau. Dari pisau ini dibuatnya sarung. Inilah sarungnya. Setelah sarung siap, dibuat oleh pisau, maka pisau ini pun masuk dia ke dalam sarung nih. Itu maknanya. Ketika Allah lenyap, lenyapnya kemana? Lenyap itu ke dalam diri nur itu. Ya. Allah tuh lenyap ke dalam diri nur. Ketika Allah itu lenyap, hilang, fanah ke dalam diri nur, maka nur pun payah mencari Bapak Ibu. 7 petala langit, 7 petala bumi, ya, utara, barat, selatan, dicari oleh nur, tidak berjumpa dia Tuhan itu. Pada ketika itu, nur itu pun kaget Bapak Ibu, sampai waktu dan masanya kaget dia. Di mana letak kagetnya? Ketika dia sudah capek, lelah dan letih mencari nur yang kodim tadi, yang hakiki itu, berbunyi di dalam dirinya tuh, kalam kodim, Allah, Allah, Allah. Situ dia kaget. Siapa yang mengatakan Allah, Allah, Allah? Tak juga dia paham apa kata Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Aku ini Allah, aku ini Allah, namaku Allah, aku Tuhan, tidak ada yang lain lagi. Aku ini Allah. Ya. Barulah di situ nur itu paham dia. Ketika Allah menyempurnakan la ilaha illallah, baru disahut oleh nur Muhammad Rasulullah. Barulah nur itu mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Sebenarnya Allah memperkenalkan dirinya kepada nur itu, bahwa dirinya itulah kenyataan daripada diri Tuhan. Inilah Allah memperkenalkan dirinya. Allah menamai dirinya di situ Bapak Ibu. Ini memahami nur itu. Namun setelah nur tercipta, nur itu terjadi Bapak Ibu. Kapan dia disebut namanya Nur Muhammad? Lihat. Ya, karena nur ini tempat memandang nyatanya diri Allah. Karena nur ini tempat memandang nyatanya diri Allah, maka nur itu disebut namanya rahasia diri Tuhan. Nur ini sebut rahasia diri Tuhan. Rahasia diri zat, rahasia diri kapan dia bernama Nur Ilahi? Ini kan belum bernama nih.
Bersinur dengan nur baru. Nur ini disebut namanya nur ilahi. Dan nur ini juga disebut namanya Nur Muhammad. Ya. Belum ada namanya itu Nur Aini itu. Belum ada Nur Aini itu. Ya, Nur Hayati juga belum ada. Yang ada Nur Ilahi. Kapan nur itu disebut namanya Nur Ilahi? Lihat nih. Ini istilah. Karena nur ini asalnya daripada dirinya Tuhan. Nur ini asalnya daripada diri Tuhan, maka disebut namanya Nur Ilahi. Ya. Kapan pula disebut namanya Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad ini tempat memandang diri Tuhan, Nur Muhammad ini tempat memandang nyatanya diri Tuhan, Nur ini tempat memandang nyatanya wujud Tuhan, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Itu makna hakikatnya bahwa Nur Ilahi dengan Nur Muhammad itu adalah Esa. Ini penyebutan saja Bapak Ibu. Nih. Nah, sekarang Ustaz mau tanya lagi bahwa Pak, paham enggak Bapak ini dengan bahasa Ustaz? Pak Son dulu. Pak Son Ratu. Habis itu Pak Son Kalipa. Baru Son. Kapan disebut namanya Nur Ilahi? Ini kapan nur ini sebut Nur Ilahi Pak Son? Pasti nak dapat itu. Bantu Pak Son Kalipa. Ketika nur itu berasal dari kekosongan Ustaz. Ada Ustaz bilang kekosongan tadi lah. Ketika asalnya dari nur. Dari apa? Nur Aini. Pak Ben. Kapan nur ini disebut Nur Ilahi? Yang tanya ke siapa? Enggak ada PI-nya itu loh. Samu sih itu. Daniel balik. Daniel, kapan nur itu disebut Nur Ilahi? Ketika nur Allah itu mentajalikan dirinya. Mana Pardinya? Pardi, kameramen. Pak Azam lagi. Kapan nur ini disebut Nur Ilahi Pak Azam? Mentajalikan diri siapa? Bu Siti. Ganti lagi Pak Remon. Ditanya semuanya nih. Karena belum pas lagi. Pak Remon? Pas. Pak Andre. Apanya Pak Allah? Agak gugup kalau digedap-gedap nih ya. Pak Eri. Halo. Sini nih Pak Eri yang lihat. Nih Pak Eri. Oh Pendra. Ya udah aku. Pak Endra, kapan nur ini sebut Nur Ilahi? Memperkenalkan diri Rahmi. Belum lagi. Pak Edi. Setelah dia memperkenalkan diri dengan nur, kemudian baru di sana untuk dikenal lebih dalam lagi, maka nur yang pertama tadi menyatakan dirinya Nur Ilahi. Panjang banget. Panjang banget. Ayo ibu lagi. Mana Dewi? Dewi mana ada hadir Dewi? Nggak ada dah. Aja sembunyi-sembunyi nampak sama Ustaz nah. Kapan disebut Nur Ilahi? Karena asalnya daripada diri Tuhan. Tuh jawabannya selamat Bapak-bapak. Terima kasih Mbak Dewi itu. Nur ini dikatakan Nur Ilahi karena nur ini asalnya daripada diri Tuhan. Karena asalnya daripada diri Tuhan, pancarannya dari diri Tuhan, maka disebut namanya Nur Ilahi. Untuk lebih memantapkan, ulang lihat Pak Ben. Karena berasal daripada diri Tuhan disebut Nur Ilahi atau bahasa lainnya Nur Allah. Itu ya. Allahu Rabbi wal Islam dini wa
ومحمدا رسول الله